Kalau menurut gue sih bang, caranya itu loh bang, caranya bisa dibilang cara kotor. Karena gini bang, kita tuh sebagai content creator itu mikirin ide bisa berjam-jam bahkan berhari-hari baru nemu ide. Nah dia datangnya cuman kayak ngadain fake giveaway gitu, tiba-tiba followersnya langsung melonjak gitu, wah itu parah sih bang. Oke guys, selamat datang di Bacot Santuy. Hari ini kita kedatangan seorang tamu. Tamu siapa? Dia adalah seorang tiktokers terkenal yang lagi naik daun bro. Sekarang sih follower tiktoknya udah 800.000 nih. Habis ini 1M. Verified gak ya? Jadi langsung aja kita sambut si Valen Rewa. Halo Len. Halo bang, halo bang. Halo Len. Gimana nih? Halo Evan. Gimana nih? Oh, setelah mendengar udah 800k ini perasaannya gimana nih? Perasaan sudah 800k ini? Ya perasaannya gimana ya bang? Kayak masih nggak percaya aja gitu loh. Soalnya aku baru main TikTok tuh sebulan, terus followers aku udah segitu ya. Nggak nyangka aja sih bang. Gak nyangka nih udah baru sebulan. Waktu kita pertama kenal berapa? Followernya 300 ribuan ya? 200 ribuan pertama kali gue kenal Bang Revan. Tapi nggak di fallback. Aku nggak tahu. Habis itu baru berapa minggu udah langsung 800k. Iya anjay, keren-keren sumpah. Pertama kali mulai dari video apa nih? Pertama kali mulai TikTok. Pertama kali gue mulai dari video Rumah Aneh Cek deh kayaknya bang. Soalnya waktu pertama kali gue main TikTok gue stuck sekitar 2 minggu. Followers gue tuh emang stuck di 10 orang doang. Bukan nambah, followers gue malahan berkurang bang, jadi 7. Nah, gue naik daun pas gue upload video yang Rumah gue Aneh Cek itu bang. Nah, jadi gue upload sekitar kayak jam segini malam. Tiba-tiba besoknya itu langsung viral bang. Tiba-tiba di repost akun-akun terkenal kayak Dagelan, kayak Aurece dan lain-lain di sosial media. Langsung. Di Instagram, di Line dan lain-lain. Pokoknya banyak loh bang. Langsung auto naik. Itu video 2 hari pokoknya pokoknya followersku nambah 80k. Gimana? Anjir 80k 2 hari. 2 hari 80k. Gila sih itu. Video Rumah Anehmu satu yang paling keinget, keran kebalik. Aduh, itu pakainya kayak gimana? Coba. Emang pikiran ya. Keran kebalik, pakainya kayak gimana? Pakai selang. Orang-orang keran air gua di rumah lebih terkenal malahan dari gua, Bang. Bisa dipilih. Terus ini nih, awal-awal mulai TikTok itu kayak buat have fun atau memang udah pengen ngejar, aku harus followers banyak, aku harus terkenal, video aku harus naik, atau cuma buat have fun? Kalau aku sih bang, sebenarnya awal main TikTok sebenarnya cuma buat have fun aja, ngisi kegabutan gue selama liburan gitu di rumah nggak tahu ngapain. Ya udah gue coba-coba TikTok, gue lihat juga ada temen gue yang main TikTok, nah TikToknya udah mulai up, followersnya waktu itu 30.000. Jadi gue gimana kalau gue main TikTok gitu, siapa tahu aja gue bernasib baik di TikTok. Akhirnya gue coba main, ya itu gue bilang tadi 2 minggu pertama gue stuck 10 followers doang, nggak nambah malahan kurang jadi 7. Nah pas waktu itu gue cari-cari ide, nggak nemu ide yang bisa membuat gue viral. Akhirnya gue pasrah, tiba-tiba muncul penglihatan bang, kayaknya gue cocok dibahas rumah gue, ada sesuatu yang aneh di sini. Ada sesuatu yang aneh. Ya itu awal mula saya naik di situ. Pasti itu temannya udah kalah jauh pasti. Temen gue si Bufferland. Oh Bufferland. Udah kalah jauh ya, sih. Gue ngelewatin dia 2 hari doang. Terus selama main TikTok ini pernah nggak sih kayak ngerasa aduh ini followerku gak nambah, kok stuck segini terus, ngedown nggak? Udah pernah perasaan ngedown nggak? Gue waktu pas gue lagi naik daun itu kan perlahan-lahan mulai turun nih, keviralan gue tentang rumah mulai turun. Nah followers gue nge-stuck lagi di situ. Gue juga udah mikir aduh gimana ya gue mau bikin konten apa ya sekarang biar viral lagi. Nah selama sekitar sekitar seminggu itu gue emang nggak ada konten yang bikin gue ke-up lagi gitu bang. Jadi gue udah pasrah, apa gue stop aja sampai sini.
Tahu-taunya ada yang komen, gimana bang kalau buat impersonate orang gitu. Ya udah gue coba jadi Juliet. Nah laku bang, waktu itu laku. Sampai sekarang gue coba jadi impersonate orang gitu laku. Tapi sekarang yang lagi naik emak-emak. Weh, emak-emak naik banget anjing. Parah itu sekarang. Parah anjing, itu view-nya sampai juta. Wah. Di luar dugaan banget bang. Awalnya kan gue cuma coba-coba kan, gimana kalau gue bikin konten yang relate sama emak-emak nih, kayaknya bakal laku. Gue bikin, tiba-tiba langsung nge-boom. Gini nih. Gue upload apa? Gimana bang? Upload apa? Waktu itu gue upload 10 kali berturut-turut, viewersnya pecah di atas 1 juta semua. Nggak turun bang. Parah emang. Terus gimana aku loh. Ini aku punya pertanyaan penting banget. Kan kita temenan, jadi aku tahu kamu kalau mau buat konten kamu mikir, brainstormnya berat banget, harus bangun pagi usaha gitu kan. Bener. Pendapat kamu nih buat tiktokers yang yang modal cuma mau diamond, follow dulu. Aduh, siap. Saya nggak kenal kayaknya. Aduh, gimana? Kalau menurut kamu gimana itu? Aduh, gimana ya? Wah, nanti fansnya marah loh. Nggak apa-apa. Kita terbuka aja sini, bacot santuy aja. Kalau menurut gue sih bang, caranya itu loh bang. Caranya bisa dibilang cara kotor. Karena gini bang, kita tuh sebagai content creator itu mikirin ide bisa berjam-jam bahkan berhari-hari baru nemu ide. Nah dia datangnya cuman kayak ada invite giveaway gitu, tiba-tiba followersnya langsung melonjak gitu, itu parah sih bang. Iya. Itu bukan cara yang bersih untuk nyari followers bang. Cara kotor banget itu, dan dia setelah viral udah gitu ya udah kita damai, udah selesai, tapi dia tetap naik. Iya makanya dia tetap naik. Parah sih itu bang. Gua kasihannya sama creator lain yang mikirin ide berjam-jam sampai nggak tidur. Iya. Tapi kalau lu lihat tiba-tiba dia datang terus langsung instan 100 followers cuman dalam berapa hari? 2-3 hari udah 100.000 loh. 2-3 hari loh. 100.000 dia udah. Itu yang lebih parah juga akun YouTube-nya loh. Gua tahu YouTuber yang lain tuh memulai karir di YouTube itu susah banget biar bisa ke up. Nah, dia dengan instannya langsung di atas 10.000, 20.000 subscribernya. Iya gitu. Udah gini. Namanya? Menurutmu gimana sih kalau kamu lihat di TikTok ya? Kamu lihat di TikTok, algoritma TikTok ini aneh sebenarnya. Kalau kamu lihat konten kreator yang mikir brainstorm susah-susah yang kayak kreatif itu malah nggak seberapa up dibanding yang kreator sampah. Ya benar bang. Gue juga jujur sampai sekarang masih bingung gitu algoritma TikTok itu kayak gimana. Ada orang yang bikin konten itu kayak butuh perjuangan gitu bang. Nah sedangkan orang lain yang cuman butuh waktu sekitar berapa detik untuk membuat konten, justru itu yang ke up bang di TikTok. Nah jadi gue bingung gitu sebenarnya TikTok itu menilai sesuatu untuk dijadikan FYP itu dari segi apa sih bang? Soalnya banyak banget sekarang kita lihat konten-konten nggak jelas yang masuk ke FYP gitu. Justru konten-konten yang berkualitas yang nggak pernah di up. Jadi bingung juga gue bang. Kayak kapan hari pernah di up sama Medi yang anak kecil. Pernah lihat nggak? Dia ngeditnya jago banget. Oh iya, yang skill editnya itu. Iya anak kecil. Keren ya. Itu keren loh. Ya, gue lihat. Tapi sebelum di up sama kreator lain, dia nggak naik. Iya makanya gue lihat kontennya dia kan, wih gila ini anak seumuran kayak gini bisa bikin konten kayak gini, itu hebat loh. Parah banget. Itu kalau bener, kalau emang bukan karena Bang Nedi, pasti sekarang dia nggak jadi apa namanya? Nggak ke up gitu. Iya nggak viral dia. Nggak viral. Karena terabaikan karena Bang Medi akhirnya semua orang lihat ini keren, akhirnya di duet. Iya benar. Jadi masih bingung juga gue soal algoritma TikTok itu kayak gimana. Gini, kalau sekarang menurutmu TikTok itu kayak gimana sih sekarang ini?
Dari apanya bang? Dari sisi kreator kita udah lihat kreator. Dari sisi apa ya? Kalau kita lihat dari sisi mungkin lebih ke violation. Oh, ke violation. Nah, itu juga jadi masalah ya sekarang ya bang. Soalnya kayak konten-konten yang kena violation itu justru konten-konten yang nggak mengandung unsur sara, pokoknya konten-konten yang nggak jelas ya bang, yang kena violation. Gimana ya? TikTok itu sebenarnya harus memperjelas gitu bang, apa-apa yang tidak boleh kita lakukan di video itu, atau misalnya kalau mereka mau violationin satu konten, mereka harus taruh kayak alasan spesifik gitu biar nanti kita bisa cegah di konten selanjutnya gitu loh bang. Bahkan kadang kalau seandainya kamu ke violation terus kamu submit appeal, reply gitu ya, mereka nggak akan balas. Iya, makanya itu juga. Itu harusnya dikasih alasan spesifik gitu bang, biar nantinya kalau kita buat konten lagi, kita bisa tahu apa-apa yang boleh, apa-apa yang nggak boleh. Iya. Ini kok di banned nggak dikasih alasan yang jelas, kan kita juga bingung nanti. Nih, setelah kan udah viral di TikTok follower 800.000, Instagram udah puluhan K. Ada niatan nggak buat masuk ke dunia YouTube? Waduh, YouTube ya bang. Sebenarnya sih ada niat masuk ke YouTube bang, tapi masalahnya ini loh bang. Gue bingung mau konten apa di YouTube nanti. Kan gue udah terbiasa gitu bikin konten cuman sekitar 40 detik, 50 detik. Nah ini masuk ke YouTube gue harus bikin konten di atas beberapa menit itu kayaknya masih bingung juga gue mau konten apa bang. Memang kalau YouTube tuh ada tapi tantangan niatnya sendiri. Iya juga jadi tantangan tersendiri. Soalnya kita lihat sekarang kan banyak tiktokers yang juga udah mulai beralih ke YouTube kan bang. Jadi harus ini juga sih bang, harus pakai strategi gitu biar kita nggak nge-stuck di satu platform terus. Nah gue lagi mikirin ide konten apa yang nanti bakal gue muat di YouTube. Channel gue udah ada sih sebenarnya, channel udah ada. Nanti kita di akhir video kita tunjukin. Kita kasih link channelnya nanti di deskripsi sama nanti kita tulis. Oke. Di videonya. Di subscribe guys. Di subscribe channelnya Valen Rewa. Jadi nih kalau kita lihat di TikTok nih banyak banget komunitas-komunitas TikTok yang mulai berkembang sekarang. Kalau kamu personal udah mulai punya komunitas belum? Udah pengen buat atau udah punya belum komunitas? Komunitas kayak geng-geng gitu bang? Ya. Atau gimana? Ya, selain grup WA yang kita punya. Oh, kalau aku sih bang gimana ya? Kalau bikin kayak geng-geng gitu nanti kita kayak dibatasi gitu loh bang. Kita mau join sama tiktokers yang lain yang di luar geng kita, kayak ada rasa canggung gitu bang sama geng kita nanti. Jadi kalau menurut gue sih mending kita bikin grup yang buat have fun aja. Jadi kita mau ngapain ya terserah, nggak ada yang bakal cemburu, nggak ada yang sakit hati gitu. Kalau kayak gengnya si Sialos kan udah tahu mereka sekomplek, jadi mau ngapain juga bisa dijelasin gitu ke teman-temannya. Nah kita susah kalau bikin kayak gitu, bakal terbatasi pasti. Iya, karena secara lokasi kan udah berjauh-jauhan, berbeda pulau lagi. Jadi gini nih, kan banyak banget sekarang kayak karena corona ini semua orang rata-rata mulai buat TikTok. Banyak kreator baru yang baru muncul. Dan kayak mereka pasti kan kalau awal-awal pasti view-nya dikit banget, follower dikit banget. Mereka pasti kayak udahlah ngapain aku terusin, kayak aku males gitu loh, kayak nggak berkembang gitu. Saranmu buat mereka biar mereka nggak cepet give up? Kalau saran dari aku sih yang pertama yaitu jangan mudah menyerah gitu guys. Karena untuk mencapai sesuatu itu pasti ada yang namanya perjuangan. Jadi kita tuh emang harus konsisten. Kalau emang kita niat untuk kesana, untuk menggapai tujuan kita, ya kita emang harus butuh perjuangan. Nah, kalau untuk TikTok sendiri sih bang, kalau saran dari saya gimana biar ke up, yang pertama itu teman-teman harus punya yang namanya ciri khas. Jadi ciri khas contohnya kayak si botak TikTok, dia punya ciri khas tersendiri yang bikin orang kenal dia, oh ini si Selos ya, ini si botak TikTok ya. Contohnya yaitu kehebohannya dia. Nah, salah satu contohnya lagi si ini yang lagi naik daun sekarang, si Alwi Fahri. Ya, Alwi.
dia juga punya ciri khas yang kental banget dari cara dia bicara, dari cara dia ngomong, jalan dan lain sebagainya, yang bikin orang, wah ini si Alwi ya, wah ini si Alwi seru banget, gua follow ah. Nah kayak gitu. Nah yang kedua, lu harus punya konten yang emang konten betul-betul bisa menghibur gitu. Kalau nggak menghibur, konten yang mengedukasi, yang bikin orang tuh, wah kayaknya seru nih kalau gue follow, kayaknya seru nih kalau gue ikutin kontennya dia. Dari segi konten itu sih yang penting juga bang, kalau dari gue. Betul. Perlu punya ciri khas itu aja setiap sih, Bang. orang. Betul. Biar orang-orang itu bisa ngenalin kita itu sebagai apa, bisa melekat di pikiran mereka gitu. Sama ini juga, sama berusaha menjadi diri sendiri, itu juga penting. Betul. Berusaha menjadi diri sendiri. Percuma juga kita mau pura-pura jadi orang lain juga, pada akhirnya kita bakal capek. Jadi iya benar juga kata Bang Tevan. Kita harus bisa jadi diri kita sendiri, karena ada suatu saat nanti kita bakal bosen gitu. Iya, bakal dan capek. kalau misalnya kita mau ngerubah apa yang ada di diri kita, nah suatu saat nanti pasti ada masa di mana kita bosen gitu. Jadi itu sih menurut gua Bang, jadi diri sendiri. Iya. Berkarya dengan diri lu sendiri. Gini nih, Valen gini nih. Kan itu apa namanya udah mulai naik nih. Pasti banyak banget fans cewek-cewek di luar sana yang wih pengen kenalan nih sama Bang Valen. Wih Bang Valen ganteng ya, pengen kenalan. Nah, Bang Valen ini udah punya pacar belum ini? Aduh. Kalau pacar, gua belum punya pacar guys, gua masih jomblo. Kenapa udah mau gini loh Bang, kalau kita udah di posisi saat ini, kita tuh bakal susah ngebedain mana cewek yang tulus sama cewek yang Pansos. Lu ngerti lah Bang. Pansos. Kan gue yang bilang ya. Nah gitu loh Bang. Jadi kita itu emang harus bisa menelaah atau menerawang dengan baik-baik gitu, cewek mana yang bisa gue deketin, mana yang tulus, mana yang enggak. Banyak Bang yang masuk, yang nge-DM gue, cewek-cewek banyak, sumpah banyak banget. Nah, tapi gue nggak tahu mana yang tulus, mana yang cuman itu doang. Masalahnya kalau takut salah pilih, ntar dia viral, ditinggal kitanya. Iya, itu juga, makanya. Jadi gini nih, udah segini aja saran-saran dari Valen Rewah TikTokers yang lagi naik daun banget nih. Naik daun banget 800k. Support dia sampai 1M guys. Siapa tahu dia verified. Amin, doain guys. Semoga verified, semoga cepet nyampe 1M. Semoga cepet sampai 1M. Habis ini 1M 200.000 lagi gak kerasa. Paling berapa 1-2 minggu 200 lah. Iya, amin lah, amin. Ayo sekalian yang mau follow Instagramnya Valen, terus TikToknya Valen, YouTube-nya Valen, sebutin Lan. Instagram gua Valen Rewa, kalau YouTube gua follow ya, subscribe ya, namanya Valen Rewa juga. Oke. Di subscribe, jangan lupa di follow juga Instagram gua Valen Rewa. Siap. Nanti aku Sama tulis di bawah ya, aku tulis di bawah nanti. Linknya tulis di bawah aja Bang. Ya, linknya aku masukin di description ya nanti guys. Siap Okay. Bang. See you next video guys. Thank you ya Bang. Ya, thank you Valen. Selamat tinggal dulu sama ini penonton. Oke, thank you ya guys udah nonton. Thank you banget. Semoga sukses, semangat berkarya di TikTok. Dadah guys. Oke, thank you so much guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di Bacot Santuy selanjutnya. Salam hiya.